Selamat pagi, ibu-ibu terkasih semua yang sudah bergabung dalam persekutuan doa pagi di Sabtu pagi hari ini. Puji Tuhan semuanya boleh dalam keadaan sehat dan kita bisa sama-sama melaksanakan persekutuan doa Sabtu pagi ini. Sebelum nantinya kita akan merenungkan firman Tuhan dan juga saling mendoakan, kita mau membuka persekutuan kita dengan mengangkat satu pujian, nggih, Ibu-ibu. Saya akan share satu pujian. Bapak, Engkau sungguh baik, karena hanya kebaikan Bapak juga yang membuat kita masih bisa bangun pagi ini dan bisa ikut persekutuan doa. Dan saya share. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik, dan hanya karena kebaikan-Mu Tuhan, kami semua pada pagi hari ini boleh bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan boleh bersama-sama hadir dalam persekutuan doa Sabtu pagi melalui Zoom. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan apa yang menjadi renungan kami yang akan kami dengarkan bersama-sama hari ini, Tuhan, kiranya semakin menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi Engkau sungguh-sungguh Tuhan menggunakan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Ya, mohon maaf jika ada sedikit sampuran suaranya, ya, Ibu-ibu. Harap maklum kita saudara kita sedang berhari raya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Yohanes pasal 3. Kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Namun Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Oke. Baik, akan saya bacakan. Ibu-ibu boleh sambil menyimak di Alkitabnya masing-masing. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi ibu-ibu semua. Puji Tuhan sehat, nggih. Ya, kalau kita bicara tentang hidup gitu. Sebenarnya kalau ditanya tujuan hidup manusia itu apa toh gitu. Kan manusia itu tidak kekal ya. Bapak ibu-ibu semua. Kita itu kan ada jangkanya, jangka hidupnya. Makanya kalau ditanya tujuan kita tuh apa tuh sebenarnya hidup gitu kan. Saya pernah ingat ketika teman saya waktu kuliah gitu, bilang katanya kalau muda foya-foya gitu. Kalau tua kaya raya gitu kan. Nanti kalau mati masuk surga. Nah, ternyata di balik keinginan manusia untuk bisa foya-foya, bisa kaya raya gitu kan. Ternyata masih ada satu hal yang paling penting ya kan. Karena pada dasarnya semua manusia menyadari suatu saat kita akan mati begitu, berpulang kepada pencipta. Nah, kalau sudah mau berpulang pada pencipta kan mikir nanti masuk mana gitu kan. Makanya dibikinnya mati masuk surga karena tidak ada yang mau mati masuk neraka. Gitu ya. Dan tentunya kita apalagi sebagai pengikut Kristus ya kan, orang-orang yang mengaku percaya pada Kristus, tujuan kita tentunya ya kan nanti hidup kekal bersama dengan Bapa ya kan di kerajaannya begitu. Kalau kita ditanya pasti semua kita yakin ya saya sudah percaya dan saya sudah diselamatkan begitu. Nah, ini dia yang sebenarnya perlu kita renungkan pada hari ini gitu ya. Karena memang sejak awal penciptaan Allah tidak pernah meng-create atau menciptakan manusia itu dengan tujuan untuk mencelakakan manusia. Nggih? Ibu-ibu, kita percaya satu hal itu. Semua dari awal kita yakini bahwa manusia diciptakan Tuhan itu dengan
rancangan yang baik gitu kan. Rancangan damai sejahtera, bukan sebuah kecelakaan. Tapi gitu karena lagi-lagi manusia ini gitu kan ya adalah hidup dalam kedagingan gitu. Jadilah ketidaktaatan itu membuat manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Jadi rancangan Allah yang tadi di depan bahwa manusia itu semuanya diciptakan serupa segambar dengan Dia, dengan citra Allah yang semuanya baik, akhirnya kemudian dihancurkan oleh ketidaktaatan manusia. Tetapi sungguh sangat bersyukur bahkan setelah kita yang ngeyel ini boleh dibilang begitu nggih, membuat istilahnya kita jatuh ke dalam dosa karena menuruti keinginan daging kita, ternyata Allah nggak menyerah, ya. Karena kasihnya gitu kan, kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke 16 gitu kan, ya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya kan, supaya apa? Supaya kita yang terhilang ini tadi boleh kembali begitu. Karena memang tidak ada yang bisa menebus dosa manusia kecuali manusia yang tidak berdosa. Sementara kita sama-sama tahu bahwa semua manusia berdosa gitu kan, kecuali Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Itu kalau bukan karena kasih mungkin kita kemudian berpikir ya kan, jangankan memberikan nyawa begitu. Terkadang kita memberikan waktu saja sulit, ya. Mau bangun pagi contohnya untuk datang PD seperti ini saja kalau tidak benar-benar karena kasih kepada Tuhan, saya rasa ibu-ibu semua juga gitu kan. Rasa welah gitu. Tidur saja gitu kan. Lebih enak begitu. Saya sendiri akan mengakui begitu karena saya ini bukan manusia pagi walaupun kadang di hari kerja tuntutannya bangun pagi ya kan. Justru itu kalau sudah pas libur tuh rasanya mau melek itu kayak yang aduh mosok gitu kan pas libur aku juga harus bangun pagi gitu. Nah, itu semua kalau bukan karena kerinduan, kalau bukan karena kasih kita tidak akan tergerak. Jadi ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini patut bersukacita karena ibu punya kasih yang besar gitu kan, kerinduan yang besar ya kan untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan gitu. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan buat kita ibu-ibu pagi hari ini, ternyata karena kasih Allah yang begitu besar itu tadi, itu justru kemudian kita ini lagi-lagi manusia sukanya menyepelekan begitu kan. Kalau ditanya apakah kamu percaya pada Kristus, ya kita semua pasti akan dengan percaya diri mengatakan ya saya percaya begitu. Tetapi ternyata percaya di sini tidak hanya percaya, bukan hanya kata-kata saya percaya gitu kan, tetapi percaya di sini menuntut sebuah tindakan ya. Ketika kita percaya pada sesuatu tetapi kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang sesuai dengan yang kita percayai, itu berarti itu sebuah tanda tanya begitu kan. Kalau coba kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita? Saya tidak akan nanya siapa yang menyakiti, tapi coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, siapapun itu, ya kan? Mungkin kalau kita kemudian mengingat sosok-sosok yang mungkin pernah menyakiti hati, kita kemudian berpikir gitu kan, kok apa istilahnya harus mengampuni gitu, tapi kok berat gitu kan? Padahal kalau kita mengaku percaya pada Kristus, harusnya kita sudah mengampuni mereka, ya kan? Tapi memang sekarang kitanya suka sedikit memelintirkan gitu kan. Yang difirmankan adalah ya ampunilah sesamamu karena aku sudah mengampunimu kan begitu. Prinsip orang Kristen adalah kasihilah sesamamu. Kenapa? Karena kamu sudah terlebih dahulu dikasihi.
Tetapi kita sebagai manusia karena kita punya rasa ya itu tadi kedagingan kita, ego kita ya kan, kita suka berbuat yang dalam kegelapan, kita suka sesuatu yang istilahnya masih mengikat kita dengan dunia, ya kan? Kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang terang kehendaki gitu ya. Akhirnya yang kita pikirkan adalah ya kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi kamu begitu kan. Jadi aturannya dirubah padahal dari awal Tuhan sudah bilang ya sudah kasihilah sesamamu manusia gitu. Karena kita memang sudah menerima kasih yang begitu besar ya. Kita nggak menunggu orang lain mengasihi kita baru kemudian kita mengasihi mereka. Ya kan? Apalagi ini yang menjadi sebuah tanda buat kita ketika kita sudah bilang kita percaya begitu kan ya. Kemudian dengan seenak-enaknya kita memanfaatkan ya kan kasih Allah yang besar tadi. Itu yang perlu kita waspadai ya. Karena memang kita tidak meragukan kasih Allah. Hanya karena kasihnya kita bisa beroleh anugerah keselamatan. Betul sekali. Tetapi hari ini kita mau sama-sama merenungkan bahwa ternyata ketika kita sudah menyatakan percaya, itu tidak cukup berhenti di situ. Kalau kita sudah menyatakan percaya, berarti kita siap untuk membalas kasih Allah yang besar itu. Melalui apa? Gitu kan? Ya, melalui melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan berbuat jahat, bukan sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan, tetapi kita berani keluar melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah. Kita dengan percaya diri bisa membawa diri kita ke hadapan terang karena kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dan memang tidak ada yang bilang mudah, ya, ibu-ibu. Semakin kita mendekat kepada Allah, biasanya kalau orang Jawa bilangnya godane samsaya gede atau godaannya semakin besar. Ada saja yang kemudian membuat kita rasanya apa ya? Kok gini amat ya gitu. Saya tuh kurang apa ya Tuhan ya gitu. Semakin saya percaya sama Engkau, kenapa gitu? Godaan hidupnya semakin besar ya, baik dari lingkungan sekitar ya kan, dari apa yang terjadi mungkin di kantor, mungkin bahkan di persekutuan kita gitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus terus-menerus kita apa istilahnya ingat gitu ya, bahwa kalau kita menyerah berarti kita tidak sungguh-sungguh percaya. Ya kan? Kalau kita menyerah berarti kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ini yang harus kita ingat. Karena kasihnya yang sudah begitu besar, ya kan, kita sendiri pasti juga akan dimampukan. Gitu. Saya yakin ibu-ibu di sini semuanya bisa membuktikan, ya kan, kata aku percaya kepada Yesus itu melalui tindakan, gitu ya. Dalam hal apapun di kehidupan, gitu kan, kita akan keluar sebagai anak-anak terang yang dengan percaya diri menunjukkan bahwa ini aku, ya kan, aku pengikut Kristus, aku melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Kristus. Oke, ibu-ibu, bersukacita sekali kita bahwa kita kembali diteguhkan, kita ini sudah beroleh keselamatan. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga keselamatan kita, dan itu tadi, karena kita sudah diselamatkan, yuk kita bagi keselamatan kita, ya kan? Dengan cara apa? Melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan bersembunyi dalam kegelapan, jangan terikat dengan dosa-dosa kedagingan kita, ya kan? Kita harus keluar mewartakan terang supaya lebih banyak orang yang bisa selamat. Ya, ibu-ibu, selamat menjadi terang di luar bagi sesama dengan cara terbaik yang ibu bisa lakukan. Tuhan Yesus memberkati.